Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fakta, selamat datang di Fakta Inspiratif Channel. Kembali lagi dengan saya Willy. Seperti biasa, kita akan ngebahas setiap penampakan-penampakan video hantu, khususnya penampakan-penampakan hantu di YouTube, di mana hantu tersebut terlihat sangat real, nyata, dan sangat jelas. Nah, di video kali ini, saya akan ngebahas dan menerima tantangan dari subscribernya Sakral Official YouTube, di mana beliau membuat statement untuk tantangan terhadap saya bagaimana buktikan bahwasanya video Sakral Official tersebut adalah video rekayasa dan settingan, yang dimana video tersebut adalah video kereta api. Nah, di sini nih saya sudah lihat video beberapa hari lalu, karena ini juga termasuk video yang lama dan saya juga udah pernah menonton video tersebut. Tapi memang belum ada waktu saat itu saya melakukan review di channel tersebut, di mana keterbatasan keterbatasan kemampuan untuk mengungkapkannya. Iya. Jadi, di sini saya akan membuktikan di mana saja kejanggalan-kejanggalan pada video-video penampakan hantu dari Sakral Official YouTube, dengan judul di mana video tersebut berjudul "Jangan Berkedip," katanya. Jangan berkedip, nanti lihat video ini ya. Kereta api hantu lewat terjelas. Terjelas ya. Jadi video ini menampakkan sangat jelas sebuah penampakan kereta hantu. Tentunya tidak mungkin namanya Fakta Inspiratif Channel jika tidak menemukan kejanggalan pada video-video penampakan hantu. Oke, bagi kamu yang baru pertama kali nangkring di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe yang sudah tersedia. Aktifkan notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan bagi kamu yang selalu stay tune terus di channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah selalu jaga kesehatan kamu, Allah selalu permudahkan rezeki kamu, dimudahkan segala urusan, masalah, dan apapun itu, semoga Allah berikan yang terbaik bagi kamu. Amin, amin, Allahumma amin. Oke, di sini saya akan mengedukasi ke kamu bahwasanya setiap video penampakan hantu atau video-video yang berbau horor, apalagi di YouTube, dan di sini saya akan menjelaskan, di khususnya channel ini, saya akan menjelaskan kepada kamu, setiap video itu yang berbau hantu adalah sebuah video-video rekayasa dan settingan belaka tentunya. Dan ada yang berkomentar dari subscribernya Beda Alam Official bahwasanya kenapa tidak reaction channelnya Ganang Setioko. Nah, di video-video saya sebelumnya, saya sudah ngebahas bahwasanya Ganang Setioko tersebut sudah ada di deskripsi videonya mengatakan seperti ini. Ini hanyalah sebuah konten entertainment pengganti tayangan di TV. Jadi, secara tidak langsung, tim dari Ganang Setioko mengatakan ini adalah sebuah rekayasa untuk mengganti film-film di TV. Nah, kalau kamu ingat dulu ada filmnya Di Sini Ada Setan atau Dunia Lain, semua kan rekayasa. Terbukti dulu sempat ada yang viral ya, videonya dari film saat itu filmnya Dunia Lain ya, malam-malam. Jadi ketika ada suara-suara tidak sengaja, suara tersebut atau di toko dinding pintu tuh ada orang yang nokok gitu kan. Jadi semenjak hal itu terjadi, terbukti dan viral, sampai hari ini Dunia Lain tidak pernah menayangkan tayangannya di TV lagi ya, karena sudah ketahuan bahwasanya itu adalah sebuah rekayasa. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kata si kameramennya ya. Selamat malam untuk Seperti biasa sih sebenarnya setiap video-video penampakan hantu atau video-video explore hantu, mereka selalu melakukan pembukaan, di mana pembukaan tersebut ngebahas di sini ada penampakan hantu, di sini masyarakat diganggu, di sini masyarakat digangguin makhluk halus, atau di sini ada beberapa dari subscriber mereka mengatakan harus melakukan ekspor di situ gitu, memberi tantangan kepada channel-channel horror story seperti ini. Bagi saya, jika kamu hanya ingin melakukan untuk sebuah hiburan, sebenarnya sih bagi saya nggak masalah sih. Tapi kalau kamu meyakini ini adalah sebuah penampakan real, penampakan hantu,
Maka di sini adalah masalah yang harus saya luruskan kepada kamu, bahwasanya ini hanyalah sebuah konten hiburan dan ini adalah sebuah penampakan rekayasa ya. Kalau kamu bertanya sama saya tidak percaya dengan alam gaib, saya percaya dengan alam gaib. Kenapa? Kodo dan kodar ya, di rukun Islam kita sudah ada. Percaya baik dan buruk gitu ya kan. Dan terus kalau kamu membahas perkara gaib, coba kamu perhatikan dan kamu buka Quran surat An-Naml ayat 65 yang mengatakan tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui perkara gaib. Walaupun ayat sebelum dan sesudah tersebut bukan ngebahas masalah hantu, tapi ya hantu atau jin, iblis, setan itu kan perkara gaib. Jadi di ayat itu sudah menyakup semuanya gitu kan. Bukan sekedar perkara gaib sih masalah surga dan neraka gitu kan. Tapi kan perkara gaib seperti malaikat itu kan perkara yang sebenarnya kita wajib mengimani, wajib kita mempercayai walaupun kita tidak melihatnya. Tapi tidak dengan penampakan hantu, tidak dengan penampakan makhluk halus seperti genderuwo, pocong, wewe gombel, siluman kadal, siluman kerbau, siluman kera, atau kuntilanak kinanti, apalah itu semacamnya gitu kan. Itu kan sebuah konten hiburan semata, bukan benar-benar dari penampakan hantu. Saya pribadi sangat sukarela jika saya diundang sama dari mereka ini yang explore-explore hantu ini. Sukarela saya diundang untuk melakukan explore sama mereka gitu. Tapi tidak mungkin kan mereka mau mengajak saya karena saya kan termasuk musuh mereka gitu ya. Musuh mereka tentunya saya akan membuka aib sebenarnya, bukan membuka aib ya, membuka kebenaran dari konten-konten mereka. Tapi kalau sebuah untuk hiburan, untuk ya senang-senang gitu, nonton TV seperti nonton TV tidak masalah bagi saya. Yang masalah tuh ya kamu terlalu mempercayai adalah sebuah penampakan hantu ya gitu kan. Sebenarnya tidak ada pembuktian secara ilmiah, kayak pembuktian secara secara metadata kayak bahwa ini adalah benar-benar penampakan adalah makhluk halus seperti hantu pocong itu ada gitu. Dan kalau kamu pernah mengatakan aku sumpah bang, aku pernah lihat makhluk halus itu. Kan ada nih di komentarnya video-video saya mereka mengatakan aku berani sumpah bang, aku percaya hantu itu ada bla bla karena aku pernah lihat. Nah, ini bagi kamu ketahui ya, itu adalah tujuan dari si jin dan setan untuk menakutkan kamu, untuk meyakinkan kamu bahwa hantu pocong itu ada. Supaya apa? Supaya kamu takut dan kamu dan mereka merasa senang. Makhluk halus seperti jin setan kan tujuan menyesatkan kita gitu kan. Mereka senang, mereka bangga. Kenapa? Karena kamu lebih takut sama mereka daripada sama Allah. Efeknya dari kamu menonton konten-konten hantu ini adalah kamu tidak percaya diri. Tidak percaya diri, kamu tidak pede keluar malam, kamu tidak pede pergi ke hutan sendirian, kamu tidak pede mati lampu atau mati lampu kan kalau kamar mandi takut seperti ada yang ngebayang-bayangin, seperti ada yang mengikutkan. Padahal tidak ada sama sekali. Padahal tidak ada makhluk halus hantu pocong itu tidak ada gitu kan. Tapi karena kamu sudah dicuci otak kamu, sudah didoktrin bahwasanya hantu pocong itu ada. Nah, jadi kamu tidak percaya diri dan tidak yakin. Ini yang saya khawatirkan pada kamu jika hal-hal ini selalu berlanjut ke depannya dan maka ini akan menular kepada keluarga kamu, anak, istri kamu tentunya kan. Contohnya hal kecil yang diakibatkan dari percaya dengan hantu-hantuan ini adalah syirik gitu. Syirik, kenapa saya bilang syirik? Syirik ini tidak dalam arti bukan syirik iri hati ya. Bukan syirik iri hati. Tapi syirik dalam Islam itu adalah kamu takut pada makhluk ya lain selain Allah gitu. Contohnya ketika kamu pergi jalan antar lintas, antar provinsi, terpaksa buang air kecil gitu kan di tepi jalan, gelap gulita, pasti kamu bukannya izin pada Allah. Ya Allah, saya tolong lindungi saya dari makhluk-makhluk yang seperti jin, setan, saya ingin membuang hadas di sini gitu kan. Pasti kamu pada umumnya mengatakan, Mbak, Eyang, permisi Mbak, Eyang mau pipis, jujur aja, iya nggak? Iya kan? Iyalah, masa enggak ada. Itu karena ada kebiasaan kamu. Nah, kita langsung kembali lagi ke videonya. Saya langsung percepat aja ya di durasi video ketika kereta api hantu itu datang ya. Yang jelas ini bukan kereta hantu Manggarai kayaknya. Masih penting konten
film hantu Manggarai kan, hantu serem-serem kan. Kalau ini mana ada, mereka hanya membuat efek video atau efek-efek saja. Tenggorokan saya agak kurang enak, tapi perasaan saya enak gitu. Nah, tengok ya. Ini saat-saat ketika kereta hantu itu datang. Nah, nanti bakal saya perlambatkan durasi videonya bahwasanya ini adalah sebuah efek dari efek transisi. Kenapa? Kenapa saya bilang efek transisi? Nanti kamu bakal melihat kalau efek transisi itu dia mengembang dan mengecut, ya. Bisa mengembang, bisa menyamping, tapi yang ini efeknya itu seperti efek mengembang gitu. Nanti ketika kereta api itu datang, maka di situ bakal saya perlambat videonya. Dan saat video terputus atau video seperti videonya ini gimana ya? Seperti nge-stuck gitu, nge-stuck videonya. Nge-stuck itu dia berhenti sendiri gitu. Kenapa dia bisa berhenti sendiri? Karena nah ini kereta apinya kan udah jelas kan suara kereta apinya kan keras itu. Tapi cobalah kamu perhatikan lampunya kereta api itu di situ aja gitu. Nah, nah ini ya. Ah, ini kan video yang nge-stuck gitu, nge-stuck berhenti gitu, nge-stuck berhenti gitu kan. Itu bahwasanya editnya tadi adalah ada kekacauan pada saat mengekstrak karena efek tersebut tidak terlalu disupport oleh video yang sedang diedit. Nah, tengok kita mundurkan ke penampakan kereta hantunya ya. Oke ya. Di sini kita perlambat durasi videonya lebih lambat. Kenapa saya perlambat durasi videonya? Disinilah akan terlihat jelas sebuah efek video jika video itu diperlambat durasinya. Nah, kita lihat ya. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin kata si paranormal ice-ice ini ya. Paranormal tipu-tipuan ini. Tengok ya di sini, kamu perhatikan baik-baik, kamu perhatikan baik-baik. Nah, itu dia. Nampak kan? Seperti mengembang kayak gini dia. Itu adalah efek video. Nih ya. Nanti saya post nanti. Saya post. Sabar, saya post. Nah, ini kan si kameramen ngelihat si paranormal. Nah, nih kita post lambat-lambat. Kita post lambat-lambat. Oke, siap. Kita pause sedikit lagi. Sabar ya. Karena videonya saya perlambat. Nanti yang mana efeknya itu nanti saya sebutkan. Itu adalah efek seperti efek mengembang gitu. Mengembang dia. Harusnya efeknya efek menyamping kan. Jadi kesannya kereta apinya jalan gitu. Kalau efek mengembang itu kan seperti ini. Zap, gitu. Gini dia. Dia kayak gini dia. Jadi efek satu dan efek lain ketika dua video digabungkan karena ada efeknya seperti ada yang mengembang, video masuk baru mengembang, ada video yang mengerucut kecil. Nah, ini dia. Nah, nih. Sabar ya, sabar ya. Tidak mungkin kata si paranormalnya. Nah, saya harus agak teliti nih mengasih ke sama kamu. Harus dilihatkan kali kan, karena kalau tidak diperlihatkan kali, kamu nanti jadi apa namanya? Bentar. Kamu nanti jadi tidak gagal paham gitu kan. Nah, karena kalau netizen ini harus dilihatkan benar-benar betul dilihatkan gitu. Kalau nggak dilihatkan nanti dia malah bilang, ah kamu hanya ngomong doang bang. Ngomong doang. Ya memang ngomong namanya reaction kan. Kalau betinju saya jadi ya UFC dong gitu kan. Jadi pemain MMA. Nah ini dia. Nah ini adalah saat-saat efek video satu dan video kedua digabungkan menjadi satu. Salahnya si editor video adalah kenapa dia menggunakan efek seperti mengembang gitu. Nih ya. Nah, ini dia. Tengok. Saat ini kamu perhatikan. Ini kan video udah lambat banget nih gua buat nih. Saat ini kamu perhatikan seperti ada yang mengembang videonya, ada yang mengerucut gitu. Tengok ya. Itu. Coba kita mundur lagi ya, kita mundur sekali lagi ya. Kita mundur sekali lagi. Atau yang lebih gampangnya nanti kamu lihat di durasi 16
16 menit lewat 57 detik lah gitu kan. Kamu lihat, kamu lambatkan putaran videonya. Kamu ulang-ulang terus, maka kamu nanti tentunya akan melihat apakah video ini benar-benar adalah efek transisi gitu. Nah nih, di detik 17 menit lah, di detik 17 menit. Itu kan dari tadi tuh, kereta api yang hidup klaksonnya, tapi nggak lewat-lewat. Nah ini ya, nih. Nih, ini, tengok. Gitu kan. Jadi seperti video satu sama video kedua menyatu gitu. Nah, itu adalah efek dari efek transisi ya. Transisinya adalah transisi mengembang. Maka kalau kamu masih belum paham dengan saya maksud, nanti kamu lihat aja sendiri di videonya dari Sakral Official yang kereta api hantu ya. Di menit 17, lebih tepatnya 16:57, nanti kamu perlambat kecepatan videonya, itu kamu ulang-ulang. Nanti kamu bakal terlihat jelas itu video itu seperti ini dia. Efek video satu yang masuk, kemudian efek video yang berikutnya. Jadi nampak nanti itu transisinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kegagalan saat mengekstrak. Nah, ini dia. Ini waktu tetap berjalan. Nih, tengok. Waktu tetap berjalan, tapi videonya terhenti. Saya pernah mengalaminya di mana video saya ketika saya berbicara, tiba-tiba terpotong bicara saya itu karena efek dari ekstrak video tersebut gagal atau tidak bersih. Karena saya saat berbicara tersebut menggunakan efek supaya suara saya lebih bersih. Jadi ketika melakukan ekstrak, karena mungkin ada error saat melakukan ekstrak, jadi hasilnya tidak maksimal. Nah, yang ketiga adalah ini saat kereta api lewat itu terang gitu ya. Terang ya. Sebenarnya ini itu terang kan. Sebenarnya ini bukan kereta api di situ, tapi ini video kereta api yang lain di videoin sama mereka gitu. Karena ini kan gelap. Kereta api lewat terang. Ketika kereta api sudah pergi gelap langsung. Saat ini gelap, ini adalah transisi video ya. Jadi ketika dia memasuk video 1 dengan video 2, di sini berhenti. Lalu setelah itu, setelah gelap kayak gini, tiba-tiba terang lagi. Sementara si kameramen tidak memegang senter ya. Nah, video saya perlambat supaya lebih nampak di mana sih. Nah, lalu terang kan? Tadi gelap kan? Terang. Jadi ada tiga kejanggalan yang saya temukan di video kereta api hantu ini adalah saat kereta api sudah mengeluarkan klaksonnya, tapi kereta api itu tersebut tidak jalan-jalan, dia tetap di tempat gitu kan, nggak maju-maju gitu kan. Setelah dia maju, hampir menabrak si ahli paranormal ini gitu kan, supranatural ini gitu kan. Kemudian ada namanya efek mengembang pada video. Jadi video yang baru itu seperti ini dasar. Jadi dia agak mengembang ke layar kita gitu kan, video yang baru masuk gitu kan, dan video yang lama yang mengkerucut ke belakang layar gitu. Nanti kalau kamu ini nggak paham yang saya katakan, kamu cek aja di videonya di menit 16:57 detik. Kamu perlambat saja ini ya kecepatan videonya, maka kamu bakal paham apa yang saya maksud. Oke. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dari Sakral Official. Untuk kamu yang masih belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa, sahabat fakta.